Pada video kali ini, saya mengambil materi dari sebuah jurnal, yaitu dari jurnal Alkimia. Jurnal ini telah terakreditasi Sinta 2 oleh Kemendikbudristek. Nah, dengan judul jurnalnya yaitu ekstraksi dan identifikasi senyawa flavonoid dari limbah kulit bawang merah sebagai antioksidan alami. Oke, jadi yang menjadi sampel pada jurnal kali ini yaitu adalah limbah kulit bawang merah. Nah, limbah kulit bawang merah ini banyak kita temukan pada sampah rumah tangga. Nah, dan ini biasanya jarang sekali dimanfaatkan dan hanya dibuang saja. Hal ini yang sangat disayangkan karena pada beberapa penelitian sebelumnya diketahui diketahui bahwa pada kulit bawang merah ini mengandung banyak sekali senyawa kimia yang dapat dimanfaatkannya. Dan salah satunya itu adalah senyawa flavonoid. Senyawa flavonoid ini dia dapat berpotensi sebagai antioksidan alami. Dan untuk mengidentifikasi senyawa flavonoid pada jurnal ini dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer UV vis. Dengan langkah sebagai berikut, yaitu larutan ekstrak dan larutan vitamin C ini masing-masing diambil sebanyak 2 ml, lalu kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan 2 ml larutan serium 4 sulfat dan ditetapkan volumenya sampai 10 ml dengan Aquades. Lalu masing-masing campuran ini diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 30 menit. Lalu diukur serapannya dengan menggunakan spektrofotometer UV vis dengan Aquades sebagai belangko. Lalu setelah didapatkan nilai absorbansinya itu, maka dapat dilakukan perhitungan kapasitas reduksi untuk menghitung aktivitas antioksidan dari senyawa pada sampel ini. Menghitung kapasitas reduksinya ini dapat dihitung dengan cara nilai absorbansi kontrol dikurang absorbansi sampel dibagi absorbansi kontrol lalu dikalikan 100%. Hasil dari identifikasi dengan menggunakan spektrofotometer UV vis ini dapat dilihat seperti pada gambar, yaitu pada gambar 3, 4, 3 dan 4. Oke. Nah, pada gambar 3 ini itu dengan pada fraksi etil asetat. Fraksi etil asetat ini dia menunjukkan dua pita serapan. Dua pita serapan maksimum, yaitu pita pertama mempunyai panjang gelombang 374 nm dengan nilai absorbansinya itu 0,09 0,09773, dan pita keduanya itu mempunyai panjang gelombang 255 nm dengan nilai absorbansinya 0,23953. Hal ini dia menandakan bahwa pada fraksi etil asetat ini dia positif mengandung senyawa flavonoid itu dengan golongan flavonol 3OH bebas, karena menurut Markham pada tahun 1988, rentang serapan spektrum flavonol ini mempunyai panjang gelombang antara 350 sampai 385 nm pada pita pertama dan 250 sampai 280 nm pada pita kedua. Flavonoid golongan flavonol, flavon dan isoflavon ini merupakan contoh flavonoid yang bersifat kurang polar, sehingga larut pada pelarut yang kurang polar seperti pelarut etil asetat yang digunakan pada uh, jurnal ini. Dan untuk yang keduanya ini pada fraksi air. Nah, pada fraksi air ini dia tidak muncul pada grafik ini tidak terlihat munculnya dua puncak, akan tetapi hanya terlihat satu puncak saja, yaitu pada pita kedua dengan panjang gelombang 255 nm dengan nilai absorbansinya itu 0,46786.
Hal ini dikarenakan pada merupakan fraksi air ini merupakan universal sehingga dia kemungkinan tidak hanya senyawa flavonoid saja yang ada, melainkan senyawa lainnya pun ikut terekstrak. Lalu setelah melakukan identifikasi senyawa golongan flavonoid, adalah penentuan konsentrasi dari flavonoid pada masing-masing fraksi, yaitu fraksi air dan etil asetat dengan menggunakan larutan standar yaitu kuarsetin. Dan itu dapat dilihat seperti pada gambar kurva ini, gambar 5. Lalu setelah dapat dilihat situ, setelah itu dihitung nilai absorbansi larutan standar dengan berbagai konsentrasi pada salah satu panjang gelombang maksimum, yaitu pada 255 nm, 255 nm, dan dibuat kurva kalibrasinya. Kurva kalibrasinya ini dapat dilihat seperti pada gambar di sini. Berdasarkan kurva kalibrasi ini, konsentrasi flavonoid dapat ditentukan dan dapat diperoleh nilai seperti yang dicantumkan pada tabel ini, nilai absorbansi dan konsentrasi flavonoid pada 255 nm, yaitu pada fraksi etil asetat absorbansinya itu 0,23953 dan dengan konsentrasi 2,59077 ppm. Sedangkan pada fraksi air nilai absorbansinya itu 0,46786 dengan konsentrasi 5,55995. Lalu setelah didapatkan nilai absorbansi pada masing-masing fraksi, dilakukanlah uji aktivitas antioksidan dari senyawa ini. Nah, masing-masing larutan sampel pada fraksi air maupun fraksi etil asetat yang telah diketahui konsentrasinya dilakukan pengujian aktivitas antioksidan dengan menggunakan serium 4 sulfat dan vitamin C sebagai kontrol. Aktivitas senyawa antioksidan. Nah, larutan serium 4 sulfat dengan konsentrasi 0,002 molar terlebih dahulu diukur panjang gelombang maksimumnya dan diperoleh pada panjang gelombang 241 nm dengan nilai absorbansi 0,039716. Kemampuan serium mereduksi suatu antioksidan dinyatakan dengan nilai persen kapasitas reduksi. Nah, persentase reduksi yang semakin tinggi menunjukkan bahwa senyawa tersebut memang berpotensi sebagai antioksidan. Antioksidan yang berasal dari senyawa flavonoid akan bereaksi dengan larutan serium melalui mekanisme oksidasi reduksi. Senyawa flavonoid ini akan mengalami oksidasi, sedangkan serium mengalami reduksi menjadi serium 3. Nah, pada gambar ini diketahui bahwa pada fraksi kapasitas reduksi yang paling tinggi itu terdapat pada fraksi etil asetat, lalu pada fraksi air, dan yang terakhir itu pada vitamin C. Sehingga dapat diketahui bahwa pada fraksi etil asetat ini, potensi aktivitas antioksidannya itu lebih tinggi dibandingkan pada fraksi air dan pada vitamin C.